sistem informasi geografis berbasis web JNT Tracker ini adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk memantau atau melacak posisi JNT terdekat dari lokasi sang pengguna atau JNT terdekat dari lokasi yang pengguna inginkan. Kemudian fitur utama dari SIG berbasis web JNT Tracker ini ada pelacakan real time, kemudian visualisasi geografis, kemudian notifikasi status, dan interaksi dinamis. Kemudian manfaatnya yaitu membantu pelanggan dari pihak JNT untuk mencari JNT terdekat yang ia inginkan. Kemudian memberikan informasi yang akurat dan bisa diakses kapan saja melalui internet. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Rahima Suhendra dengan NIM 2203036643. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu flowchart. Flowchart ini merupakan representasi grafis dari sebuah proses, sistem, atau alur kerja yang menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan langkah-langkah secara berurutan. Flowchart ini sering digunakan untuk memahami, menganalisis, dan merancang suatu proses atau sistem dengan cara sederhana dan terstruktur. Adapun beberapa simbol dalam flowchart ini seperti oval, yaitu menandakan titik awal atau titik akhir dari suatu proses. Kemudian persegi panjang itu menunjukkan langkah atau proses tertentu. Kemudian ada belah ketupat, yaitu menandakan suatu keputusan yang harus dibuat, biasanya memiliki cabang seperti ya atau tidak. Kemudian panah ini menunjukkan arah alur suatu proses. Flowchart ini berfungsi untuk mempermudah memahami proses atau sistem, mengidentifikasi langkah-langkah yang berlebihan, kurang efisien, atau memerlukan perbaikan. Kemudian digunakan dalam berbagai bidang seperti pemrograman, manajemen produk, atau operasional bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana flowchart yang kami gunakan dalam sistem informasi berbasis web yang kami buat ini. Flowchart ini menggambarkan alur proses login, pendaftaran, dan penggunaan fitur layanan berbasis lokasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan di sini adalah yaitu proses mulai dengan menampilkan halaman registrasi atau login. Kemudian, jika pengguna memiliki akun, maka pengguna tersebut hanya tinggal menginput email dan password dan menekan tombol login. Maka dari itu sistem akan menampilkan halaman web dengan beberapa opsi tombol seperti jelajahi lokasi ditemukan. Kemudian jika tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan tidak ada JNT terdekat yang ditemukan. Kemudian jika pengguna tidak mempunyai akun, maka pengguna akan diarahkan untuk mendaftar atau registrasi, yang mana pengguna akan menginput email, password, lalu menekan tombol daftar. Maka sistem akan menampilkan notifikasi pendaftaran berhasil. Kemudian, jika pengguna memilih gunakan lokasi terkini, API Google Maps otomatis menampilkan lokasi saat ini dengan marker sebagai petunjuk lokasi. Dan pada akhir proses selesai setelah pengguna menggunakan layanan atau keluar dari sistem. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmadia Fitri dengan NIM 2203036642. Saya akan menjelaskan use case diagram. Berikut adalah use case diagram untuk JNT Tracker. Sebelumnya saya jelaskan, use case diagram merupakan sebuah interaksi antar pengguna dengan sistem. Yang kami buat ini merupakan sistem dari website JNT Tracker. Ada aktor atau pengguna. Aktor atau pengguna website ini merupakan pengguna yang berinteraksi dengan sistem JNT Tracker, di mana seorang aktor disimbolkan sebagai simbol orang yang terletak di sebelah kirinya. Penjelasannya yang pertama yaitu melakukan registrasi. Melakukan registrasi ini berguna untuk membuat sebuah akun baru di dalam sistem. Jika sudah mempunyai akun dengan cara menginput nama, email, password, dan konfirmasi password. Yang kedua yaitu melakukan login. Login ini memiliki hubungan include dengan melakukan regis, karena login mengharuskan sistem pengguna ini sudah terdaftar. Yang ketiga yaitu melihat lokasi saat ini.
Ini berguna untuk pengguna melihat lokasi saat ini, yang mana fitur ini memiliki hubungan include dengan melakukan login, karena pengguna yang telah login yang bisa mengakses sistem tersebut. Yang keempat yaitu cari JNT terdekat. Pengguna ini dapat mencari lokasi JNT menggunakan aplikasi. Fitur ini juga memiliki hubungan include dengan melakukan login, karena membutuhkan akses pengguna yang telah login. Yang terakhir yaitu logout. Logout ini berguna untuk pengguna keluar dari sistem dan harus login kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas diagram untuk website JNT Tracker. Kelas diagram ini menggambarkan hubungan antara tiga kelas utama dalam sistem pelacakan berbasis pengguna dan lokasi, yaitu pengguna, lokasi, dan JNT Tracker System, di mana kelas pengguna atau user bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola dasar pengguna dan proses autentifikasi. Kelas lokasi kelas ini fokus untuk pencarian dan penyimpanan informasi terkait lokasi pengguna dan lokasi JNT. Kelas JNT Tracker System ini berfungsi sebagai pengelola utama yang menghubungkan data pengguna dan lokasi untuk menjalankan fitur utama sistem. Hubungan menggunakan menunjukkan bahwa pengguna adalah bagian dari proses yang dikelola oleh sistem pelacakan. Hubungan melacak menunjukkan bahwa sistem pelacakan memanfaatkan data lokasi untuk mencari JNT terdekat. Hubungan memiliki menunjukkan bahwa pengguna memiliki informasi terkait lokasi mereka yang relevan untuk pelacakan. Kelas diagram ini menggambarkan sistem yang memadukan pengelolaan data, pengguna, pencarian lokasi, dan pelacakan lokasi JNT secara terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi, login, logout, dan mencari lokasi JNT terdekat menggunakan data lokasi mereka. Hubungan antar kelas dirancang untuk memastikan data lokasi dapat diolah dengan akurat dan efisien dalam konteks pelacakan layanan. Saya Cut Mutiara Tahir dengan NIM 220302554. Saya akan menjelaskan yaitu sequence diagram. Sequence diagram ini menunjukkan alur dari proses registrasi pengguna. Proses ini dimulai saat pengguna atau user memasukkan email dan password melalui antarmuka website. User mengisi form registrasi dengan data yang diminta yaitu nama, email, password, dan konfirmasi password. Setelah itu, data akan dikirim oleh basis data MySQL untuk diproses. Basis data menerima permintaan untuk membuat akun baru dan melakukan beberapa validasi atau langkah seperti memastikan email belum terdaftar dan menyimpan data pengguna yang telah diberikan. Jika semua data valid dan seluruh proses penyimpanan berhasil disimpan, sistem mengirimkan konfirmasi bahwa telah disimpan dan halaman website akan menampilkan pesan kepada user bahwa registrasi berhasil. Namun jika password dan konfirmasi password tidak sesuai, sistem memberikan bahwa password tidak sesuai. Lalu pengguna akan diarahkan kembali ke halaman registrasi untuk melakukan perbaikan ulangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sequence diagram login. Sequence ini menunjukkan alur dari proses login seorang user atau pengguna, di mana proses ini dimulai ketika pengguna memasukkan email dan password dari akunnya sendiri dan mengklik tombol login. Kemudian halaman website menerima email dan password dari user dan mengirim permintaan ke komponen untuk mengautentifikasi atau menverifikasi apakah email dan password tersebut telah terdaftar. Kemudian jika email belum terdaftar di database, maka akan memberikan respon ke halaman website bahwa data tidak ditemukan dengan menampilkan pesan email belum terdaftar. Namun jika sudah terdaftar, maka website tersebut akan menampilkan halaman utama. Selanjutnya yaitu sequence diagram jelajahi layanan. Diagram ini menjelaskan proses pencarian lokasi dalam fitur jelajah layanan. Proses ini akan dimulai ketika pengguna memasuki lokasi dari user, lalu verifikasi lokasi akan terjadi di database. Lalu halaman menampilkan peta melalui API Google Map jika lokasi ditentukan, atau memberikan pesan error jika lokasi tidak tersedia. Diagram ini bermanfaat untuk menggambarkan alur interaksi sistem dengan layanan pihak ketiga atau Google Map dan manajemen data lokasi. Selanjutnya itu sequence diagram logout.
Proses logout akan dimulai ketika pengguna mengklik tombol logout, kemudian sistem memverifikasi dan proses permintaan logout.